wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, Zat yang diriku ada dalam genggamannya, Zat yang tiap-tiap manusia ada dalam genggamannya. Dan berkat rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul di GSG Aminullah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, dari zaman habatus sauda sampai zaman madu sumbawa. Selanjutnya saya ucapkan kepada pembawa acara yang sudah memperkenankan saya berpidato, asatidah yang saya hormati, hadirin yang saya banggakan. Sebelumnya saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara semua. Fenomena yang terjadi di umat Islam zaman sekarang adalah di mana umat muslim sudah mulai goyah akidahnya, di mana makhluk sudah meminta kepada sesama makhluk. Kita contoh kasus ya, di rumah sakit banyak orang meminta ke dokter, Pak dokter tolongin anak saya dong, anak saya sakit, saya rela jadi babu anak 2 bulan asalkan anak saya sembuh. Pak, saya rela kerja di sini 1 bulan dulu gak digaji asalkan nanti saya dapat kerja. Pernah lihat seperti itu? Pernah lihat tidak? Kalau pernah lihat, pernahkah tersirat dalam pikiran kita? Pantaskah seorang makhluk meminta kepada sesama makhluk? Pantaskah sesama makhluk mengemis kepada sesama makhluk? Sedangkan sang holik masih berdiri kokoh di atas sana, di atas arsinya, menunggu untuk dipinta. Padahal dalam setiap salat kita selalu berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, Allahus samad, Allah tempat meminta. Kenapa kita tidak berani? Ya Rabbi, saya rela sholat duha setiap hari, saya rela tahajud setiap malam asalkan saya pintar, asalkan saya soleh. Kenapa kita tidak berani seperti itu? Kenapa? Karena kurangnya ketakwaan dan keimanan di hati kita. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar, Allah berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi keperluannya. Lantas kenapa kita masih saja mengemis kepada makhluk? Lantas kenapa kita tidak meminta kepada Sang Robi? Padahal kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Apakah kita tidak melihat kepada sejarah di mana ketika perang Mu'tah 3.000 pasukan Islam dihadapkan dengan 200.000 pasukan kafir? Apakah mereka sujud? Mereka meminta tolong agar tidak terjadi peperangan? Apakah mereka seperti itu? Apakah Khalid bin Walid menyerah ketika itu? Menyerah tidak? Minta tolong tidak? Mereka tidak meminta tolong karena mereka yakin barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Sehingga apa yang terjadi saudara? 3.000 pasukan Islam mampu memporak-porandakan, mampu membuat kocar-kacir 200.000 pasukan kafir. Takbir! Takbir! Sehingga apa yang terjadi? Damaskus dapat ditaklukkan Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad dapat menaklukkan Andalusia, Persia dapat ditaklukkan Sa'ad bin Abi Waqqas, Baitul Maqdis dapat dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan ada yang berhasil mewujudkan bisyarah Rasulullah untuk membebaskan Konstantinopel, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih II. Tapi coba kita lihat fenomena di zaman kita kali ini. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Syria, saudara-saudara kita di Rohingya di sana, mereka setiap hari dibunuh, saudara. Setiap hari mereka dibantai, dibunuh seperti babi hutan, diperlakukan layaknya binatang. Bidokah kita seperti itu, saudara? Apakah kita akan terus terdiam? Apakah kita akan terus membiarkan umat Islam terus ditindas, terus diinjak-injak? Apakah kita akan seperti itu? Apakah kita menunggu agar mereka menuntut kita di akhirat nanti dan berdoa, ya Rabbi, mereka umat Islam Indonesia
sezaman denganku, se-Islam denganku, seiman denganku. Tapi ketika melihat aku dibantai, mereka terdiam. Ketika melihat aku dibantai, mereka terlena dengan dunia mereka. Maka masukkanlah mereka ke dalam neraka jahanam-Mu ya Rabbi. Mau tidak masuk neraka jahanam? Mau tidak? Karena itu, mari kita bebaskan mereka dari cengkraman orang-orang Yahudi. Kita bebaskan Rohingya dari teroris Buddha. Kita bebaskan Syria dari kemunafikan Syiah Bashar Assad. Kita bebaskan Palestina dari cengkraman Yahudi yang sangat sadis sekali ya. Oleh karena itu, mari kita iman, mari kita beriman dan meningkatkan ketakwaan kita. Agar apa? Agar Allah memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita ketika bertakwa, agar kelak nanti ada pembebas Baitul Maqdis yang baru seperti Salahuddin Al-Ayyubi, dan mungkin saja itu Gibran Gitanjali, betul. Agar kelak nanti ada pembebas Andalusia seperti Tariq bin Ziyad, dan mungkin saja itu Aris Jihad, betul. Agar kelak nanti ada pembebas Damaskus seperti Khalid bin Walid, dan mungkin saja itu Rian Hamid, betul. Oleh karena itu, agar kelak nanti ada yang dapat mewujudkan misyar Rasulullah untuk menaklukkan kota Roma seperti Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah menaklukkan Konstantinopel. Mungkin saja itu dari Sanbeskul, mungkin saja dari Supreme, mungkin saja dari Anonymous, bisa saja dari Scampesis ataupun Nikas Geropis. Tapi yang memiliki, sepertinya saya tersirat dalam hati saya, bahwa yang akan melakukan kota Roma itu adalah Muhammad Sabit Mutakin. Mungkin dicukupkan sekian ya. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Ditutup saja doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelumnya ada yang request pantun ya. Oke, semuanya bisa didengarkan. Ada Arthur makan sekoteng, ditemani Isma yang lagi goyang itu. Terima kasih hadirin yang pada ganteng dan juga banat yang pada cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.